Ya, selamat malam pemirsa. Satu minggu kita berpisah dan banyak kisah yang terjadi selama seminggu ini. Dan kita berjumpa lagi dalam After Hour with Helmi Yahya. Tamu saya kali ini adalah seorang yang sangat luar biasa, sering muncul di pemberitaan, sering diberitakan juga, sering dikritik, tapi wah, beliau santai saja. Saya rasanya mendapatkan kehormatan besar karena hadir pada malam ini di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bang Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Helmi. Semoga saya tidak berlebihan memperkenalkan. Enggak lah ya. Aku membaca biodata Pak Menteri itu luar biasa ya. Dan memang Bapak itu luar biasa ya, pernah jadi dubes Singapura ya Pak ya. Menteri Perdagangan, Ya. Menko Polhukam. Ya. Pernah juga menjadi, apa lagi Pak? Banyak banget. Perindustrian. Menteri Perindustrian juga pernah. Sekarang Menko Maritim, sekarang Menko Maritim dan Investasi. Pasti, ya. Itukah yang membuat Bapak disebut atau dijulukin sebagai Menko segala urusan? Ya enggak juga. Semua kerja itu kan pasti ya holistik ya, terintegrasi. Jadi nggak boleh dong kita kerja itu segmented atau artinya terkotak-kotak. Jadi harus menyelesaikan masalah itu harus utuh. Jadi akibatnya ya bisa aja lintas kementerian, lintas segala macam. Supaya masalahnya selesai. Pak Luhut nggak marah disebut segala Menko segala urusan? Suka-sukanya lah. Yang penting kan selesai. Yang penting selesai. Ya kalau selesai, terima kasih tuntas. Ya sudah itu kan. Jadi orang yang misalnya mau investasi ke Indonesia, semua urusannya beres dengan cepat. Dengan cepat. Tanpa ada hal-hal yang aneh-aneh. Saya tahu Presiden concern betul ya untuk mengatasi defisit ya ekonomi kita ya Bang ya. Ya. Caranya adalah memperbesar ekspor dan memperbesar investasi, dan investasi menjadi tanggung jawab Bang Luhut. Gitu ya Bang ya? Ya. Dan dengan adanya Covid ini bagaimana Bang investasi Bang? Saya bagus. Bagus. Oh. Ya memang selama 3 bulan kemarin agak sedikit down, tapi sekarang udah mulai naik lagi. Mulai naik lagi? Ya, dan tadi baru kita tanda tangan kerjasama dengan Andrew Forest dari Australia. Yang dari Australia. Ya. Ini toko pengusaha tambang. Ya, tambang terbesar. Dan Iron ore. Dan tadi kita akan membuat hydropower di Kalimantan maupun di Papua. Kemudian geothermal. Dan kemudian turunan industri. Jadi kita tidak mau lagi sekarang hanya ekspor raw material. Jadi dia sepakat. Jadi kita mau bikin green energy, green product. Wow. Ini kan dan Indonesia termasuk terbesar dunia nih, karena investasi dia kira-kira mungkin lebih sekitar 50 miliar dolar. 50? Ya, 50 billion dolar. US dollar atau Australian dollar? US dollar. Wow. Jadi kita sekarang nih studi harus selesai 2 tahun. Terutama lingkungan. Jadi tadi secara khusus saya bilang sama Andrew, ya Anda harus betul-betul menyelesaikan studi ini. Saya nggak mau ada masalah lingkungan karena presiden, karena sudah ketemu presiden juga kemarin, itu jangan sampai lingkungan terganggu. Nah, jadi dengan tadi terintegrasi Menteri KLHK, nah ini satu contoh lagi nih, KLHK, PUPR, perindustrian kan bukan di bawah saya, tapi kan berkait. SDM, Mendagri kan dari bawah saya tuh, tapi kan terkait. Nah jadi kalau kalau orang-orang pengamat yang ngomong sini karena nggak ngerti ya sudah saya maafkan aja. Diketawain aja. Tahu aja, dia dimaafkan lah. Bang, ini kita itu konsepnya dinner tuh. Ya silakan. Saya tahu abang nggak suka dinner kalau malam. Ya boleh lah. Ya, dikit-dikit aja lah Bang. Kalau minumlah sedikit. Ya. Oh, jadi saya berbesar hati juga kalau ternyata investasi di masa Covid ini saya nggak lihat terlalu masalah. Ya. Jadi orang bilang saya ingin satu gini Helmi ya. Orang selalu dulu bilang Cina. Sekarang kita buktiin. Mana yang datang buat kita sepanjang menguntungkan semua pihak kita terima. Ini sekarang nih Andrew Forest nih datang Australia nih. Ya, kemarin itu adalah United Emirates Arab, Abu Dhabi. Dia investasi ke kita hampir 19 miliar sekian. Billion dollars. Wih, berapa ratus triliun. Itu tadi menyelesaikan masalah petrochemical di mana di Balikpapan, kemudian juga yang di Cilacap.
dan kemudian juga tadi yang di Gresik. Energi semua. Ya, jadi orang pikir hanya lihat Cina aja. Nah, Cina ada lagi porsinya kita cari karena mereka teknologinya dalam bidang smelter tinggi, ya, dan mau teknologi transfer, dan mau juga tadi membuat B2B. B2B ya? Ya kita kerjain. Sehingga tahun ini ekspor kita dari iron steel, nah mungkin pengamat yang nggak ngerti nih saya buka, itu 10 miliar dolar kira-kira. Harusnya tadi 13 miliar dolar, tapi COVID sedikit akan turun. Tapi tahun depan kita mungkin akan 13-15 miliar dolar dari situ. Belum termasuk lithium baterai. Lithium baterai? Ya, Wow, itu baru carbon steel. Kita ya, Bang, ya baru carbon steel gitu. Jadi kalau orang bilang ada pemerintah ini goyang, saya kadang-kadang pikir nih orang ngerti nggak gitu. Karena dari malam malam kemarin saya dengan World Bank fit call selama 1,5 jam. Oke. Jadi apalagi dibicarakan? Kami ya memaparkan semua apa yang kita lakukan sekarang ini. Oke. Jadi bagaimana kita, kan ada dua nih, Hel. Satu APBN, satu tadi stimulus. Yang 6,3% itu angkanya kira-kira 695 triliun. Triliun? Tapi kan semua tidak habis kepada cash transfer, kan semua udah habis itu tuh. Nggak habis untuk UMKM, ada angka mungkin berapa ratus triliun yang bisa kita gunakan untuk investasi. Jadi investasi di APBN yang tidak tuntas, karena tadi keadaan begini, sekarang kita cover sini. Jadi sebenarnya masuk ke mana? Lah, yang bangun misalnya tadi kita selesaikan rumah sakit. Rumah sakit. Seluruh Indonesia ini RSU-nya tadi baru dianggap berapa? 7,5 triliun. Dibantu semua? Ya, ini kan 3 tahun ini. Tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Jadi reformasi kesehatan kita lakukan. Termasuk tadi seperti obatnya. Vaksin. Nah, termasuk tadi obat dasar. Kita kan dulu misalnya paracetamol. Sekarang kita buat di Cilacap tuh. Petrochemicalnya Pertamina. Ada. Jadi ini saya katakan ya kita sedih dengan COVID-19. Tapi the same time kita juga melihat bahwa ada peluang di situ. Melakukan reformasi di dalam banyak bidang. Data misalnya. Data ini kita perbaikin. Jadi paparan sama World Bank, komentar terakhir dia bilang, kalau kita melihat perencanaan luar biasa, kalau kalian bisa laksanakan sebagian besar ini, Indonesia is the best among emerging market. Oh ya? Ya. Dia bilang begitu. Jadi kalau orang bilang kita berlebihan confidence, enggak. Bagaimana saya karena lihat angka tiap hari, dapat briefing tiap hari, saya lihat ke bawah. Saya lihat tadi Andrew Forrest. Andrew Forrest itu betul-betul semangatnya. Dia langsung tadi nantang saya untuk tadi misalnya program sampah plastik. Dia bilang saya mau nih langsung bantu. Diapain, Bang? Sampah Jadi plastik? mau dibikin circular economy lagi. Di recycle? Ya, di recycle lagi. Nah itu nanti menciptakan lapangan kerja ribuan lagi. Nah dia bilang bisa nggak kita mulai Oktober? Kita malah belum siap. Akhirnya kita siapin nanti Desember awal. Itu kira-kira $400 juta. Aku dengar juga ada program nanam bakau ya? Ya itu tadi. Kan kita ada 1 juta hektar. Hutan bakau yang kita tuh mati. Karena macam-macam alasan lah. Mati? Nah presiden perintahin pokoknya replanting. Nah kita mulai tahun ini 67.000 hektar. Tahun depan kita mau coba 300.000 atau lebih gitu. Dari waktu kemarin malam saya beritahu World Bank, dia kaget. Loh kalian sempat nanam ya? Karena ciptakan lapangan kerja ribuan. Orang yang nganggur untuk menanam itu. Untuk menanam itu. Dia mendapat dana untuk nanam itu, tapi kita mendapat karbon karena tanaman mangrove atau mangrove tadi. Nah juga di Bali kita tanam coral reef di pantai Nusa Dua dan Sanur. Jadi lapangan kerja lagi buat pegawai hotel yang belum dapat. Itu kira-kira bisa mendapat 11.000 lapangan kerja. Di sini kalau mangrove ini saya nggak tahu berapa puluh ribu atau mungkin ratus ribu. Pak Luhut, saya mungkin mewakilin awam tuh ya. Tadi kalau kita menanam mangrove kita akan dapat namanya dengan
karbon kredit? Barangkali rakyat kepengen tahu nih Pak. Gini, Karbon kita kredit juga, itu apa sih? saya aja juga sebenarnya baru tahu, Nah, jujur. Tapi orang-orang Barat ini kan menyembunyikan, dan banyak orang Indonesia juga nggak ngerti. Ya, rupanya itu mangrove, peatland itu tanah Oke. apa namanya, tanah gambut, ya, kemudian hutan, ya, rumput laut, ya. coral reef, itu memberikan karbon yang membuat alam ini lebih bagus. Dibutuhkan dunia. Ya, dan itu ada 75% di Indonesia. Wow. 75%. Jadi saya bilang sama mereka sekarang setelah saya tahu di Davos, saya bilang kalau kalian macam-macam nanti saya suruh bakar aja itu anunya gitu. Selesai seluruh dunia. Ya, peatland artinya tanah gambutnya. Kalau kalian tidak mau bantu, kalian menikmatin, Tapi kami menjadi kita yang disuruh-suruh. Suruh. Nah, jadi saya bilang sama dia, kita ini adalah sebenarnya super power carbon credit. What can we get then? Well, billion of dollars. Mereka bayar. Ya, mereka harus bayar. Dalam bentuk apa? Industri-industri yang Ya. tadi seperti industri mobil, itu kan dia membuat emisi. Ya, Ya dia harus bayar dengan ini. Ada nanti hitung-hitungan itu, perpresnya sudah berjadi. oke. Jadi sudah hampir jadi, dan dari situ nanti ada trading. Dan sekarang sebenarnya sudah ada trading itu, tapi orang masih mau buat trading keluar. Saya bilang enggak, tradingnya harus di Indonesia. Oke. Oh, karbonnya di Indonesia kok, masa tradingnya di Singapura yang benar Oke. ya. Kita harus bangga ya orang Indonesia, jangan kita dikte orang dong. Jadi nggak makan kita. Kenapa Pak? Aduh, luar biasa. Saya kalau lihat Pak Luhut bicara itu kita selalu optimis gitu. Tapi ada aja yang ngomong di luar ya Pak ya. Di mana salahnya? PR kita kah yang salah? Saya nggak tahu ya. Ya, Ya ada merasanya lebih pintar dari Pak Jokowi, ya itu aja. Bang Luhut. Ada yang bilang 1 tahun bisa selesai Ya, katanya. ini dia tuh. Ada orang yang mengatakan serahkan ke saya 1 tahun beres ini. Barangkali Alah. kita lihat dulu artikelnya. Silakan, silakan. Ini dia. Kasih saya 1 tahun beres ini krisis ekonomi. Gini, Helmi, gampang ngomong. Kan saya kenal Bukan beliau ini. cukup dekat dengan Bapak? Ya, Ya. enggak lah, enggak sesederhana itu. Kalau bisa cepat setahun ini, waduh, hebat banget gitu. Enggak lah, enggak sesederhana itu. Tapi yang saya hanya mau katakan, apa yang program dibuat oleh pemerintah, itu menurut saya betul-betul sudah tertata dengan, bukan saya yang ngomong ya. Ya, Kalau saya ngomong ada biasnya lah, karena saya dalam pemerintah. bagian dari pemerintahan. Tapi kalau World Bank ngomong begitu, IMF saya bicara sama mereka ngomong gitu, rating Fitch ngomong gitu, ini apa sebenarnya Ya, 3 rating ini, karena mereka interview saya itu mengatakan kita semua bagus, dan kemudian saya bicara CLIC ngomong lagi pada banyak yang lain, semua mengapresiasi. Memang yang mereka selalu tanya bagaimana tadi mendisburse duit atau dana 695 triliun tadi. Supaya sekarang penyerapannya tadi baru kami rapat sudah 31% lebih. Oh. Dan sekarang sudah data-data itu makin baik. Nah, ini lagi Helmi, karena COVID ini sekarang membuat data itu menjadi terpadu. Ini luar biasa lagi. Dulu kan kita mimpi pakai EKTP itu supaya jadi, nggak jelas-jelas itu barang. Iya. Sekarang ini sebenarnya kita nggak sadar jadi nih. Akhirnya jadi dengan sendiri. Ya, jadi nanti tahun 2022, Akan lebih gampang, 2023 udah semua total jadi satu. Baik Pak Menteri, kita kehabisan waktu. Banyak kali yang mau kutanyakan ini sebenarnya. Kita break sebentar, Ya. kita akan kembali setelah yang berikut ini.